Segala hal yang tumbuh di kota Malang selalu menjadi istimewa. Kota yang nyaman untuk belajar, menikmati hidup penuh sukacita. Sebagai pelajar yang tumbuh dan besar di kota Malang, waktu pagi hari merupakan saat yang selalu saya nantikan. Saat dimana sejuk udara dan hangat matahari menyambut tiap insan yang ada. Selamat pagi kota Malang, kota yang lahirkan generasi gemilang. Tiap langkah yang saya tempuh untuk sampai di tempat ini selalu saya niatkan untuk keberhasilan di masa depan. Setiap bingkisan pengalaman menjadi jembatan bagi saya untuk terus melangkah dan berkembang. Lebet era digitalisasi ingkang melaju pesat, budaya inggih menika aset wigatos ingkang betah dipunjagi lan dipun pertahanaken. Pengolahan kearifan lokal ingkang cocok kalian kawontenan zaman ugi inggih menika salah setunggal cara njagi budaya lan mengenalikanipun dhateng khalayak wiyar. Dados tulodo, Kampung Heritage Kayu Tangan inggih menika wujud nyata pengolahan papan kearifan lokal tanpa katun jaman. Bab menika ingkang dadoskenipun ikon enggal saking kutha Malang kagem dipun kunjungi. Kampung Heritage Kayu Tangan adhedhasar budaya kaliyan nyuguhake keaslian kampung beserta sedaya tilaran sejarah, bangunan, kuliner, saha sosial budaya masyarakatipun. Kampung ingkang kota jumene griya-griya dangu lan taksi kersa lajeng disulap dados papan jujukan wisatawan. Sawetawis 2 kilometer tumuju kilén wonten jantung kutha Malang nan asri visualipun inggih menika Ijen Boulevard. Wonten area ingkang sami wonten Museum Brawijaya. Museum menika sampun dados papan penyimpanan lan pameran pinten-pinten barang tilaran bersejarah ingkang sesambetan kalian perjuangan militer ing masa penjajahan. Membahas kearifan lokal sangat kental hubungannya dengan kuliner. Salah satu kuliner yang terkenal di kota Malang di mana menjadi tujuan buat tangan para wisatawan, apalagi kalau bukan keripik tempe. Lahir dan dibesarkan di lingkungan sentra industri keripik tempe Sanan, menjadikan saya mengenal kuliner tersebut sedari kecil. Sebagai remaja produktif yang melek akan teknologi dan bisnis, membantu saudara berjualan online adalah kegiatan untuk mengisi waktu luang saya. Sentra industri Sanan mulai dibentuk pada tahun 1970-an. Masyarakat pada saat itu hanya menjual tempe sebagai lauk. Akan tetapi masyarakat membuat kreasi yang mengolah tempe tidak laku di pasar menjadi cemilan renyah, yakni keripik tempe. Setelah menjelajahi keunikan dari kota Malang, mari menuju eksplorasi bumi Mitra Kasatata, SMA Negeri 1 Kota Malang. Setiap sudut dari SMA Negeri 1 Kota Malang erat kaitannya dengan cerita masa penjajahan. Pada saat Belanda kembali ke Indonesia pasca kemerdekaan, Bapak Sarjo Atmojo selaku perintis awal SMA Negeri 1 Kota Malang mengajak anak-anak untuk mendirikan sekolah. Pada saat itu, Republik Indonesia di kawasan Kota Malang belum memiliki sekolah. Bahkan kantor pendidikan dan kebudayaan berkedudukan jauh dari Kota Malang, yakni di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Nama Mitra Kasatata memiliki arti bersahabat sederajat. Pada tahun 1956, sebagian siswa dari SMA Negeri 1 Kota Malang terlibat akan kehidupan politik, sehingga terjadilah perpecahan. Untuk menyatukan kembali perpecahan tersebut, digunakanlah semboyan Mitra Kasatata yang berasal dari kitab Sutasoma karangan Pu Tantular. SMA Negeri 1 Kota Malang menjadi wadah bagi siswa-siswi berprestasi dalam mengasah dan mengembangkan potensi dirinya.
Dalam era teknologi yang semakin canggih, SMA Negeri 1 Kota Malang terus mengejar dan mengimbangi perubahan tersebut. Fasilitas-fasilitas yang ada selalu diperbarui berbasis teknologi. Selain memberikan wadah untuk mengasah kemampuan akademik, SMA Negeri 1 Kota Malang juga mendukung pembangunan karakter siswa-siswi dengan diadakannya kegiatan Jumat pagi, di mana siswa berkumpul sesuai dengan keyakinan masing-masing untuk berdoa dan menerima siraman rohani. Adapun kegiatan lainnya yakni dengan mengikuti senam bersama di Balai Kota Malang. Tidak hanya itu, kegiatan pembangunan karakter seperti literasi juga rutin diadakan untuk menyampaikan materi atau diisi dengan mengapresiasi hasil perolehan prestasi dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Malang. Membahas mengenai literasi, hal ini memiliki kaitannya dengan minat salah satu siswi SMA Negeri 1 Kota Malang, Siti Zumro Septa. Menurutnya, dengan menulis, ia dapat menyalurkan seluruh emosi yang dirasakan. Lahir di Kota Malang pada 13 Juli 2007, Septa, nama kerapnya, menyukai menulis sedari kecil. Hal tersebut dikembangkan melalui kegiatan literasi di sekolah dasar bahkan sekolah menengah atas, mengisi liputan berita sekolah dan workshop bersama Jawa Pos Radar Malang serta Malang Posko Media, menerbitkan buku kelas dalam acara ulang tahun sekolah. Sebagai pelajar Pancasila, berwawasan global merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran. Menyadari akan pentingnya permasalahan iklim dunia, yakni global warming, membuat rasa kepedulian saya tergugah untuk menyampaikan kepada warga sekolah. Hal-hal yang sederhana namun memiliki manfaat besar kepada lingkungan sekitar. Tidak hanya di bidang literasi, saya juga menggali potensi dan prestasi seperti di Taman Kanak-kanak, mengikuti drum band, dan lulus sebagai siswa teladan kedua. Di sekolah dasar, meraih juara 1 Hafizul Quran Putri tingkat Kecamatan Blimbing, harapan 1 lomba Al-Banjari dalam Pekan Olahraga dan Seni Semalang Raya, mengikuti Green School Festival khususnya pada isu sampah, mengikuti komunitas KOPHA, yakni komunitas orang peduli HIV dan AIDS, meraih juara 1 dalam bidang IPS pada National Literacy and Social Competition serta gold medal peringkat 4 bidang Bahasa Indonesia oleh PT Gojo Cendekia Mandiri, menjadi winner Putri Mitra Kasatata 2024. Menjadi ambasador sekolah merupakan tugas dengan tanggung jawab yang besar, di mana menjadi representasi dari sekolah tercinta Bumi Mitra Kasatata. Untuk menjadi pelajar yang berprestasi, teman-teman dapat melakukan hal sebagai berikut. 1. Memiliki motivasi belajar yang tinggi. Ketika teman-teman memiliki motivasi belajar yang tinggi, maka tidak akan merasakan malas dalam belajar dan mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Yang kedua, mampu mengatur waktu. Sebagai remaja di usia produktif ini, seringkali kita merasakan ingin mencoba hal yang baru. Tentu saja hal itu boleh dilakukan, tetapi kita harus mampu memprioritaskan mana yang patut diutamakan. Yang ketiga, aktif dalam pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Setelah teman-teman memiliki motivasi belajar yang tinggi dan mampu mengatur waktu, saatnya menjadi pelajar yang aktif. Yang keempat, memiliki tata krama atau sopan santun. Tata krama merupakan pendidikan dasar yang harus dimiliki individu sejak dini. Yang kelima atau yang terakhir, tetapi yang paling penting, apalagi kalau bukan doa. Doa merupakan salah satu kunci yang akan mengimbangi langkah kita setelah kita melakukan hal-hal tersebut. Saya, Siti Zumro Septa dari SMA Negeri 1 Kota Malang, siap menjadi bagian dari Duta Pelajar Putri Jawa Timur tahun 2024.